Selamat sore adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Ketemu lagi dengan Tante Ni di ibadah sekolah minggu online kelas tengah. Siap semua untuk sekolah minggu? Oke, siap semua ya. Sore hari ini kita akan memuji Tuhan dulu. Kita mau menyanyi, memuji Allah kita karena Dia sudah baik buat kita. Yang Laskar Kristus, coba Tante mau lihat yang Laskar Kristus. Boleh angkat tangannya? Ya, semua sudah siap belum? Sudah siap ya? Di depan HP-nya sudah siap. Yang Laskar Kristus angkat tangan dan berdiri. Oke, Laskar Kristus siap. Kita semua adalah Laskar Kristus yang siap menjadi saksi Yesus dan siap menghancurkan musuh. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, ini pujian ini, saya bukan pasukan berjalan. Oke. Pasukan saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Pasukan Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dahsyat. Mulai hari ini kita akan dengar cerita firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita akan dengar cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan hati adik-adik semua, supaya firman Tuhan yang kita dengar jadi berkat buat kita semua. Tidak boleh jalan sana sini ya, tidak boleh lari sana sini. Semua fokus akan dengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, biar Tuhan Yesus yang menyertai pemberitaan cerita firman Tuhan sore hari ini. Kita berdoa ya, semua dengan sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami boleh beribadah online, semua karena kasih Tuhan. Saatnya kami rindu dengar cerita firman-Mu. Menolong kami semua, memberikan hati seorang murid yang duduk dengan diam untuk dengar firman-Mu. Mengurapi guru kami sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Kami siap Tuhan, terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Sore hari ini kita semua akan mendengarkan cerita yang menarik yang akan menjadi berkat buat kita semua. Oke? Adik-adik siapkan bukunya, pulpennya, supaya bisa mencatat apa judul cerita hari ini. Siap ya? Oke, judul ceritanya hamba yang tidak mau mengampuni. Ya, Tante pelan supaya semua bisa mencatat. Judul ceritanya hamba yang tidak mau mengampuni. Oke. Bahan ceritanya terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 25. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 25. Ya.
Boleh yang sudah selesai menulis boleh buka Alkitabnya, dicari di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 25. Ya, sudah ya. Sekarang fokus dengar tante cerita dulu, nanti baru dibaca lagi Alkitabnya ya. Sekarang fokus dengar tante cerita, pasang telinganya dan siapkan hatinya untuk menerima berkat dari firman Tuhan sore ini. Adik-adik, suatu hari Petrus bertanya sama Tuhan Yesus. Dia bilang, "Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni saudara kami, teman kami yang berbuat salah sama kami?" 7 kali kan sudah cukup Tuhan, katanya Petrus. Apa kata Tuhan Yesus? Salah Petrus, itu belum cukup. Kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Coba bayangkan, dia harus mengampuni 70 kali 7 kali. 70 dikali 7 kali lagi. Nah, berarti banyak sekali kan adik-adik? Nah, Petrus bingung. Ya ampun Tuhan, sanggupkah kami mengampuni orang sebanyak itu? Terus Tuhan Yesus bilang, Petrus, sekarang dengar cerita perumpamaan ini. Oke. Suatu kali raja menyiapkan catatan. Nah, ini catatan apa? Ini catatan hutangnya orang. Nah, raja menyiapkan catatan hutangnya orang, hutang hamba-hambanya. Dan raja membaca, oh ini hamba yang satu punya utang sedikit, misalnya 5.000 misalnya. Hamba kedua punya utang 10.000. Ada hamba yang utangnya sedikit dan ada hamba yang utangnya banyak. Raja mau saat itu juga semua hutang-hutang hamba-hamba ini harus dibayar. Nah, tiba adik-adik sama satu orang hamba yang memiliki utang yang banyak. Raja pun panggil dia, "Hei hamba, sini. Kamu memiliki hutang sebanyak 10.000 talenta." Nah, banyak adik-adik. 10.000 talenta itu sama dengan miliaran rupiah. Wah, banyak kan? Miliar. Siapa pernah pegang uang miliar di sini? Banyak sekali itu. Tante belum pernah pegang uang miliar. Nah, banyak sekali. Jadi utangnya itu miliaran rupiah. Kalau dahulu dibilang 10.000 talenta. Sekarang sama dengan miliaran. Raja memanggil hamba ini dan bilang, "Hamba, bayar utangmu." Terus apa kata hambanya? "Tuan Raja, tolong saya belum punya uang sebanyak itu Tuan Raja. Kasih saya waktu Tuan Raja supaya saya bisa bayar utang saya kepada Tuan Raja." Apa kata raja adik-adik? Raja bilang, "Tidak, saat ini juga kamu harus bayar utangmu. Kalau tidak, hai pengawal," kata raja, "bawa orang ini dan semua anaknya, semua istrinya, rumahnya, ambil. Orang ini harus dimasukkan ke penjara bersama anak istrinya dan rumahnya, ambil. Supaya aku tidak rugi, supaya utangnya bisa kembali sama aku." Nah, bagaimana hamba ini? "Tuan Raja, tolonglah saya pasti akan bayar utang. Kasih saya waktu Tuan Raja," kata hamba ini. Terus timbullah belas kasihan di hati raja itu. Dan raja itu bilang apa adik-adik? Dia bilang, "Baiklah hambaku, aku melunaskan semua utangmu.
aku mengampunimu. Aku sudah menganggap hilang atau lunas semua hutang-hutangmu. Kamu tidak perlu membayar lagi. Hah? Waktu hamba ini mendengar raja berbicara seperti itu, senang sekali hatinya. Wah, raja melunaskan semua hutangku. Raja mengampuni aku. Dia senang adik-adik dan dia lari pulang. Dia sebelumnya berterima kasih kepada raja. Terima kasih Tuanku Raja, terima kasih. Kau sudah melunaskan semua utangku. Aku sangat senang. Dan dia mau pulang ke rumahnya memberitahu istrinya bahwa raja yang baik hati sudah melunaskan semua hutangnya. Ya, hamba yang tadi dengan penuh sukacita dia pulang ke rumahnya. Dia mau beritahu istrinya, anak-anaknya bahwa hutangnya semua sudah dilunasi oleh raja. Ya, dalam perjalanan pulang ke rumah adik-adik, hamba ini bertemu dengan temannya. Nah, dia lihat temannya terus dia ingat, nah temanku ini punya utang sama aku loh. Dia punya utang sedikit sama aku. Aku harus tagih dia. Aku harus tagih supaya dia membayar utangnya. Nah, didatangi sama hamba inilah temannya itu. Terus dia bilang, hei teman, ingat gak kamu punya utang sama aku? Nah, bayar sekarang. Kamu harus bayar karena sudah lama sekali. Jadi temannya hamba ini bilang apa? Teman, tolonglah beri aku waktu supaya aku kumpulkan dulu uang, nanti baru kubayar utangku. Tapi hamba ini tidak mau tahu, sama sekali tidak mau tahu. Dia bilang apa? Harus dibayar sekarang. Harus dibayar sekarang. Waduh, temannya ini bingung sudah. Aku belum punya uang loh, bilangnya gitu. Kalau kamu tidak punya uang, aku kasih masuk kamu ke penjara karena kamu tidak bayar utang. Nah adik-adik betul, temannya ini dikasih masuk kemana? Ke penjara. Karena apa? Dia tidak bayar utang. Waduh, terlalu betul ya hamba ini. Padahal dia sudah utangnya dilunasin oleh raja. Raja tidak tagih utangnya, tapi utang temannya harus dibayar. Dia tetap tagih, dia tidak mau tahu. Nah, ada orang yang melihat perbuatan hamba ini. Ada orang melihat dan menyampaikan sama raja. Nah, disampaikan sama raja. Jadi orang yang menyampaikan ini bilang sama raja, Tuan Raja, itu hamba yang yang Tuan Raja tadi sudah lunasi hutangnya. Dia tagih hutang sama temannya dan tidak bayar. Akhirnya temannya itu dimasukkan ke penjara oleh hamba itu. Kaget tidak adik-adik raja mendengar? Wah, sangat kaget raja mendengar. Loh, bisanya utangnya yang banyak sama aku sudah kulunasi, tapi dia tetap menagih utang yang sedikit sama temannya. Bahkan temannya karena tidak bisa bayar dimasukkan ke penjara. Waduh, raja bingung dan raja marah. Raja marah dan raja bilang, panggil itu hamba ke sini, katanya. Dan hamba itu dipanggil. Dan raja bilang apa? Saat ini juga kamu harus kumasukkan ke penjara. Karena kamu berbuat yang tidak baik. Aku sudah mengampuni kamu. Utangmu sudah kulunasi. Tapi kamu tidak bisa berbuat yang sama terhadap temanmu. Kamu kenapa tidak mau mengampuni temanmu? Dan kamu tidak mau melunasi hutangnya? Hamba itu cuma diam tertunduk. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia dimasukkan ke penjara bersama istri dan anak-anaknya. Nah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus mau kalau Allah di surga sudah mengampuni salah dan dosa kita, kita pun harus mengampuni sesama kita yang berbuat salah sama kita. Tidak boleh seperti hamba ini. Raja sudah mengampuni dia.
raja sudah melunasi hutangnya, tapi dia tidak mau mengampuni temannya yang mempunyai utang dan tidak mau menghapuskan atau melunasi hutangnya. Ingat, Tuhan Yesus rindu kita pun bisa mengampuni teman yang berbuat salah sama kita. Ya, Tuhan mau saat Bapa di surga mengampuni salah dan dosa kita, kita pun harus berbuat seperti demikian terhadap teman kita yang mempunyai salah sama kita. Ayo ingat-ingat, temennya yang punya salah sama kita, ada nggak? Pasti ada. Mungkin di sekolah, aku jengkel sama si Ani, dia pernah patahkan pensilku, aku benci. Nah, dia sudah minta maaf, tapi kita tidak mau mengampuni. Kita tetap benci sama dia. Tuhan Yesus tidak suka sama anak yang demikian. Tuhan Yesus mau kita pun mengampuni seperti Bapa di surga. Saat teman kita salah, kita ampuni dia. Saat dia minta maaf, mari rangkul dia dan ampuni dia. Maka Tuhan di surga senang dengan perbuatan kita. Dan pasti hati kita dipenuhi dengan sukacita. Sore hari ini cerita firman Tuhan sudah kita mengerti ya. Kita sudah dengar bahwa Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang mau mengampuni orang lain, mau melupakan kesalahan orang lain, sehingga hati kita dipenuhi dengan sukacita. Hidup kita selalu senang, selalu bahagia, selalu penuh dengan sukacita. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang ajaib yang mengampuni kita. Jadi kita pun harus mengampuni teman-teman kita yang berbuat salah sama kita. Baik, demikian cerita firman Tuhan sore hari ini, dan biar menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Hari ini tidak lupa Tante Ning memberikan ayat hafalan buat adik-adik semua. Yang lalu-lalu sudah dihafal ya. Oke, sore hari ini ayat hafalannya baru. Ya, di dalam Lukas pasal 6 ayat 37C. Kata Lukas pasal 6 ayat 37C. Oke. Kata-katanya seperti ini. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Pendek sekali ayat hafalannya. Tante yakin kalian semua anak-anak kelas tengah semua ya, tanpa terkecuali harus hafal. Lukas 6 ayat 37C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya, semua harus hafal tanpa terkecuali. Biar hati Tuhan disenangkan dengan ibadah online kita sore hari ini ya. Kita akan tutup, kita berdoa dahulu, dan kita akan tutup ibadah kita. Adik-adik semua dengan sikap berdoa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah online sore hari ini. Biar cerita firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema, menjadi berkat buat hidup kami semua. Jaga lindungi kami semua Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan yang terbaik. Jaga lindungi kami, keluarga kami, orang tua, sanak saudara kami. Supaya kami semua terpelihara di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akhiri ibadah online kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semua. Selamat sore dan salam sehat buat kita semua. Bye.